Halo, selamat datang di channel ini. Coba perhatikan suasana Indonesia sejak pandemi berakhir. Ya, katakanlah sejak tahun 2024. Kita lihat jalanan kembali macet, pusat perbelanjaan ramai, berbagai acara lari dipadati peserta. Pesanan makanan datang dalam hitungan menit di dalam restoran. Rapat terus berlangsung dari pagi sampai malam hari. Orang terus bekerja, mengejar target, membangun bisnis, melamar pekerjaan, belajar teknologi baru, dan terus berusaha mempertahankan standar hidupnya. Dari luar, sepertinya semua baik-baik saja. Namun, mulai muncul bahasa-bahasa yang menunjukkan kegelisahan. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka itu hanya hidup bertahan dari satu gaji ke gajian berikutnya. Ada pekerja yang merasa tidak berani mengambil cuti karena takut pekerjaannya nanti diganti oleh orang lain. Ada anak muda yang ingin untuk pergi ke luar negeri karena sudah tidak merasa lagi dapat mencari pekerjaan yang layak di negerinya sendiri. Dan ada pula banyak kelompok yang mulai mengekspresikan kecemasan terhadap masa depan pendidikan, pekerjaan, kebijakan publik, dan kehidupan sosial. Di tempat kerja, banyak orang masih terlihat mampu. Mereka tetap mengirim laporan, menghadiri rapat, mengejar target, namun di balik performa tersebut, mereka mulai merasa lelah, sinis, mudah tersinggung, kehilangan makna, dan tidak yakin bahwa masa depan akan lebih baik. Apakah ini sekedar burnout? Apakah ini semata-mata akibat individu yang kurang mampu mengatur stres? Atau ada sesuatu yang lebih besar, sebuah perasaan kolektif yang muncul ketika jutaan manusia menghadapi tekanan ekonomi, ketidakpastian kerja, teknologi yang semakin cepat, dan sistem sosial yang menuntut mereka terus berfungsi. Dalam video ini, kita akan membaca keadaan manusia Indonesia sejak 2024 melalui 3 kacamata. Kacamata pertama akan membantu kita membaca struktur kerja, relasi kekuasaan, dan distribusi hasil. Kacamata kedua dari Carl Gustav Jung akan membantu kita membaca simbol, bayangan, kecemasan, dan ketidaksadaran kolektif muncul melalui bahasa simbolik publik. Sementara dari pendekatan Milon, kita akan membantu memahami kesehatan mental secara lebih personal. Mengapa tekanan yang sama dapat menghasilkan respon psikologi yang berbeda pada setiap orang. Namun, di awal video ini perlu kami tegaskan, kami tidak akan mendiagnosa bangsa Indonesia. Sebuah bangsa bukan pasien klinis. Konsep psikologis baik Carl Gustav Jung maupun Theodor Milon digunakan sebagai perangkat interpretasi, bukan sebagai stempel diagnosis terhadap ratusan juta manusia. Realitas Indonesia saat ini adalah angka terlihat baik, tetapi rasa aman tidak otomatis mengikutinya. Untuk memahami perasaan kolektif, kita perlu mulai dari kenyataan material. Pada Agustus 2024, Angkatan Kerja Indonesia mencapai 152 juta orang. Struktur pekerjaan masih ditandai oleh besarnya sektor informal. Pada 2025, sekitar 57% penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal. Artinya, sebagian pekerja Indonesia bekerja tanpa tingkat kepastian pendapatan, perlindungan, dan relasi kerja yang sama dengan pekerja formal. Pada saat yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 77.965 pekerja terkena PHK sepanjang 2024. Angka administratif ini belum tentu menangkap seluruh kehilangan pekerjaan, tapi tetap menunjukkan tekanan yang nyata pada pasar tenaga kerja. Kami mohon maaf, untuk data terbaru kami belum bisa masukkan di dalam video ini. Kemudian, kelompok kelas menengah juga menghadapi tekanan. Data yang dikutip Reuters menunjukkan bahwa proporsi kelas menengah Indonesia turun dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Penurunan tersebut dikaitkan dengan PHK, kesempatan kerja yang melemah, dan mobilitas ekonomi yang tidak selalu bergerak ke atas.
Data lain menunjukkan bahwa kemiskinan resmi dan ketimpangan memang menurun pada tahun 2025. Data ini merupakan perkembangan yang penting dan tidak boleh diabaikan. Namun, membaiknya indikator makro tidak otomatis menghapus kerentanan psikologis. Seseorang dapat berada di atas garis kemiskinan, tetapi hidup dengan hanya satu penyakit, satu PHK, atau satu cicilan bermasalah, maka hidupnya sudah tertimpa krisis finansial. Disinilah kita perlu membedakan antara keadaan statistik dan keadaan psikologis. Statistik dapat menunjukkan bahwa seseorang bekerja. Namun statistik itu belum tentu menjelaskan apakah penghasilannya cukup, apakah pekerjaannya aman, berapa panjang jam kerjanya, apakah ia mempunyai waktu untuk istirahat, memulihkan diri, dan apakah ia yakin masa depannya akan membaik. Seseorang dapat disebut bekerja, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian. Seseorang dapat mencapai target, tapi kehilangan kesehatan. Seseorang dapat terlihat produktif, tapi secara psikologis sedang menarik diri. Mungkin konsep yang sering dipakai adalah burnout. Burnout bukan sekedar lelah. Burnout perlu dibedakan dari kelelahan biasa. Kelelahan biasa dapat muncul setelah proyek besar, perjalanan panjang, atau minggu kerja yang berat. Setelah istirahat, energi biasanya kembali. Burnout itu lebih kompleks. Ia melibatkan kehabisan energi, meningkatnya jarak emosional, atau sinisme terhadap pekerjaan, serta menurunnya perasaan afektif. Orang yang burnout tidak selalu berhenti bekerja, justru banyak di antaranya tetap tampak berfungsi. Mereka tetap mempertahankan profesionalismenya, mereka tetap menyelesaikan tugas, mereka tetap membantu rekan kerja. Namun dari dalam, hubungan mereka dengan pekerjaan mulai terputus. Mereka tidak lagi bertanya bagaimana saya dapat tumbuh. Mereka bertanya, berapa lama lagi saya harus bertahan. Sebuah penelitian deskriptif terhadap 322 pekerja Indonesia yang terbit pada tahun 2024 menemukan sekitar 38,8% responden berada dalam kategori kecenderungan burnout sedang dan 5,9% dalam kategori tinggi. Penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh pekerja Indonesia karena bergantung pada karakteristik sampel dan instrumen yang digunakan. Tapi hasilnya memperlihatkan bahwa burnout bukan fenomena imajiner atau hanya keluhan media sosial. Kajian mengenai kesehatan psikososial pekerja Indonesia juga menekankan bahwa beban psikologis tenaga kerja perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika Indonesia ingin memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi tidak otomatis menjadi kekuatan apabila manusia yang ada di dalamnya berada dalam kondisi kelelahan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kelelahan ini terasa begitu meluas, merakyat, ada di mana-mana? Marilah kita menggunakan kacamata pertama. Manusia itu tidak hanya bekerja, ia menjual kemampuannya untuk bekerja. Perlu kita tahu bahwa antara kerja dan labor power atau kemampuan manusia untuk bekerja itu sesuatu hal yang berbeda. Pekerja tidak menjual seluruh dirinya kepada perusahaan. Secara formal, ia menjual kemampuan bekerja selama waktu tertentu. Misalnya 8 jam, 9 jam. Perusahaan kemudian menggunakan kemampuan tersebut untuk menghasilkan barang, jasa, dan otomatis nilai ekonomi. Hubungan itu kelihatannya setara. Pekerja memberikan tenaga, waktu, keterampilan, perusahaan memberinya upah. Cuman kalau kita lihat lebih jauh, selama waktu kerja, manusia dapat menghasilkan value yang lebih besar daripada gaji yang diterimanya dalam bentuk upah. Selisih inilah yang menjadi dasar surplus value. Kita tidak perlu menerima seluruh teori ekonomi ini untuk memahami pertanyaan moral. Berapa banyak energi manusia yang diserap oleh sistem dan berapa banyak yang dikembalikan kepada manusia dalam bentuk upah, keamanan, rasa kendali, pemulihan, dan terutama martabat. Pertanyaan ini sangat relevan pasca pandemi, karena banyak organisasi ingin kembali tumbuh, targetnya dipercepat, efisiensi ditingkatkan,
melunasi utang akibat pandemi kemarin, digitalisasi diperluas. Pegawai yang keluar tidak selalu diganti. Kenapa? Efisiensi. Tugas didistribusikan kepada orang yang masih bertahan. Akibatnya, seseorang dapat menghasilkan lebih banyak tanpa mengalami peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Secara administratif, ia masih bekerja 8 jam. Namun, pikirannya mulai bekerja sebelum tiba di kantor. Bagaimana dia commute, naik kereta, berapa jam dari Bogor sampai Sudirman. Ia membuka pesan, message ketika bangun tidur. Ia memikirkan target dalam perjalanan. Ia membalas pesan setelah makan malam. Dia harus terbangun karena mengingat pekerjaannya yang belum selesai. Perusahaan mungkin hanya membayar waktu formal, namun pekerjaan telah memasuki waktu psikologis. Kondisi ini di mana wilayah hidup yang sebelumnya berada di luar produksi secara perlahan ditarik masuk ke dalam kebutuhan individual. Ponsel menjadi mesin perusahaan baru. Notifikasi menjadi bel kerja. Dan perhatian manusia menjadi komoditas yang terus tersedia. Oleh karenanya, mungkin kita harus mulai memahami apa itu nilai value lebih absolut dan relatif di zaman digital. Jadi ada dua cara memperbesar surplus value. Yang pertama adalah absolute surplus value, yaitu ya sudah perpanjang aja waktu kerjanya. Pada waktu industri awal caranya sederhana, membuat pekerja berada lebih lama di pabrik. Sekarang caranya lebih halus, jam kerja formal tidak selalu berubah, tetapi batasan antara kerja dan kehidupan menghilang. Rapat daring dapat dilakukan di luar jam kantor. Pesan dianggap mendesak. Hari libur tidak sepenuhnya bebas dari pekerjaan. Kenapa? Email masih datang, grup kantor masih aktif, dan seterusnya. Yang kedua adalah relative surplus value, meningkatkan produktivitas dalam waktu yang sama melalui teknologi, pembagian kerja, dan organisasi produksi. Secara teoritis, teknologi harusnya membebaskan waktu manusia. Jika pekerjaan 8 jam dapat diselesaikan dalam 4 jam, manusia seharusnya memiliki 4 jam tambahan untuk berpikir, beristirahat, belajar, atau menikmati hidup. Namun yang sering terjadi adalah target baru. Ketika software atau perangkat lunak membuat seorang pegawai dapat memproses 2 kali lebih banyak data, kemampuan baru itu segera menjadi standar minimal. Ketika kecerdasan buatan mempercepat penyusunan dokumen, pegawai tidak otomatis memperoleh waktu luang, ia justru menerima lebih banyak dokumen. Kemudian hari ini menjadi kewajiban esok hari. Dengan demikian, teknologi tidak selalu menggantikan kerja manusia. Seringkali teknologi justru meningkatkan intensitas kerja manusia. Pekerja masa kini tidak selalu mengangkat beban berat, tapi harus berpindah aplikasi, mengelola notifikasi, menghadapi rapat berturut-turut, menyesuaikan diri dengan sistem-sistem baru, dan terus membuktikan bahwa dirinya masih relevan walaupun KPI berganti-ganti. Tubuhnya tetap duduk, namun otaknya tidak pernah berhenti berlari. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah Reserve Army of Labor. Reserve Army of Labor itu adalah sekumpulan orang yang menganggur dan siap bekerja. Ketakutan kehilangan pekerjaan membuat orang itu tambah bekerja. Karena ketika seseorang ingin mengundurkan diri, mereka tahu banyak orang yang mengantri di pekerjaan mereka. Jadi, perlu kita ingat kembali bahwa Reserve Army of Labor adalah kumpulan orang yang menganggur, setengah menganggur, atau siap memasuki pasar kerja. Keberadaan mereka mempengaruhi orang yang masih bekerja. Ketika pekerjaan sulit diperoleh dan banyak orang siap menggantikan, daya tawar pekerja melemah. Gelombang PHK sejak tahun 2024 tidak hanya mempengaruhi orang yang kehilangan pekerjaan, ia juga mempengaruhi orang yang tetap bertahan. Ketika seorang kolega diberhentikan, pekerja lain belajar 2 hal. Pertama, posisi mereka tidak sepenuhnya aman. Kedua, tugas orang yang pergi mungkin segera menjadi tugas mereka. Rasa takut menjadi mekanisme disiplin yang sangat efektif. Orang menerima tambahan pekerjaan. Orang tidak mengambil cuti. Orang menghindari kritik. Orang bahkan bekerja ketika sakit. Bukan karena mereka sepenuhnya setuju,
tapi karena mereka tahu bahwa di luar sana terdapat orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Kalimat yang sering muncul adalah, "Sudahlah, harusnya bersyukur masih punya pekerjaan." Rasa syukur tentunya baik, tetapi rasa syukur dapat berubah menjadi alat untuk membungkam penderitaan apabila digunakan untuk mengatakan bahwa pekerja tidak berhak mempertanyakan beban, upah, atau perlakuan yang tidak adil. Manusia dapat bersyukur memiliki pekerjaan sekaligus mengakui bahwa pekerjaan tersebut sedang menghabisi dirinya. Kedua hal itu benar pada saat yang sama. Nah, struktur material itu akhirnya ditangkap dalam simbol-simbol psikologis. Kita sudah bahas kondisi materialnya. Namun manusia tidak hanya mengalami kenyataan melalui angka dan upah. Manusia juga mengalami kenyataan lewat simbol, cerita, emosi, fantasi, mimpi, meme, slogan, dan bahasa-bahasa kolektif. Disinilah pendekatan ketidaksadaran kolektif dari Carl Gustav Jung dapat membantu kita memahami apa yang sebetulnya terjadi. Jung membedakan ketidaksadaran personal dengan kolektif unconscious. Ketidaksadaran personal berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, atau belum diintegrasikan oleh seseorang individu. Sementara ketidaksadaran kolektif dalam teorinya berisi pola-pola dasar atau archetype yang berulang dalam pengalaman manusia. Ya, konsep ini masih kontroversial dan sulit diuji secara langsung menggunakan standar psikologi empiris modern, tapi jangan salah, beberapa penelitian modern dari hasil ribuan MRI sudah berhasil menemukan bahwa archetype itu punya alur neurologis di dalam sekumpulan otak manusia, dan itu sudah terbukti. Artinya, walaupun secara metodologi masih perlu diperdebatkan, diuji, namun perlu kita ketahui bahwa teori ini tetap tumbuh seiring dengan bukti-bukti baru yang muncul. Nah, karena itu kita masih bisa menggunakan sebagai bahasa interpretatif, bukan sebagai fakta biologis yang final. Ada satu gagasan Jung yang bisa dikatakan berguna untuk memahami. Ketika pengalaman penting tidak dapat dibicarakan secara langsung, pengalaman itu akan muncul dalam sesuatu yang sifatnya simbolik atau muncul dalam bentuk simbol. Masyarakat yang sulit mengatakan kami kehilangan rasa aman, mungkin menyatakannya lewat humor-humor yang gelap. Generasi yang sulit menyatakan kami tidak bisa melihat masa depan, mungkin mengungkapnya dengan tagar kabur aja dulu. Masyarakat yang diminta untuk terus optimis, mungkin mengembangkan ruang digital yang penuh sinisme, makian, hina-menghina, dan seterusnya. Bukan berarti setiap meme berasal dari alam bawah sadar kolektif, tapi pola bahasa yang berulang dapat menjadi petunjuk mengenai emosi yang belum memperoleh tempat dalam percakapan resmi. Pada awal 2025, kabur aja dulu berkembang dalam percakapan publik. Banyak anak muda menggunakannya untuk membicarakan studi, pekerjaan, dan kemungkinan hidup di luar negeri. Tagar itu tidak selalu berarti orang benar-benar akan pindah. Ia juga bukan bukti bahwa seluruh generasi muda benci Indonesia. Namun kita lihat sebagai simbol bahwa ia menyampaikan pengalaman. Di sini saya tidak melihat ruang yang cukup untuk berkembang. Saya takut kemampuan saya tidak ada yang menghargai. Saya ingin mencari masa depan di tempat yang kelihatannya lebih cerah. Pada waktu yang hampir bersamaan, demonstrasi Indonesia Gelap berlangsung di berbagai kota. Mahasiswa memprotes efisiensi anggaran dan kebijakan yang mereka khawatirkan akan melemahkan pendidikan serta dukungan sosial. Gerakan tersebut berkembang bersama kekhawatiran mengenai masa depan dan meningkatnya pembicaraan tentang pindah kewarganegaraan. Dalam perspektif Jung, kata gelap dapat dibaca sebagai simbol shadow. Shadow bukan sekedar sisi jahat, ia adalah bagian dari kehidupan psikologi yang tidak ingin diakui oleh kesadaran resmi.
Sebuah masyarakat dapat membangun persona kolektif. Kita optimis, kita akan maju. Anak muda selalu penuh peluang, ekonomi terus tumbuh. Ya oke, semua itu mungkin benar. Namun di balik persona tersebut, ada bayangannya. Ketakutan terhadap pemutusan hubungan kerja, kecemasan mengenai biaya hidup yang makin tinggi, rasa tidak memiliki suara, kemarahan terhadap ketimpangan, serta kekhawatiran bahwa kerja keras tidak lagi menjamin masa depan. Ketika persona dan pengalaman semakin jauh, shadow mencari jalan keluar. Ia muncul sebagai sinisme. Ia muncul sebagai kemarahan. Ia muncul sebagai humor yang sangat gelap. Ia muncul sebagai keinginan untuk pergi. Jadi, apakah kita baik-baik saja? Jung menggunakan istilah persona untuk menggambarkan wajah sosial yang kita tunjukkan kepada dunia. Persona dibutuhkan. Tanpa persona, manusia sulit menjalankan peran sebagai pegawai, orang tua, guru, pemimpin, mahasiswa, atau profesional. Masalahnya muncul ketika seseorang terlalu melekat pada persona dan kehilangan hubungan dengan kondisi batinnya. Ya, dalam budaya kerja Indonesia, persona yang dihargai sering berupa orang yang kuat, tangguh, tidak banyak mengeluh, loyal, mau membantu, mudah diarahkan, bisa berkolaborasi, dan mampu menjaga harmoni. Persona ini memiliki sisi positif. Ia mendukung gotong royong, kesabaran, dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Tapi, ia juga dapat menutupi burnout. Seorang tersenyum dalam rapat karena tidak ingin dianggap negatif. Ia menerima tugas tambahan karena sulit menolak pimpinan. Ia tidak menyampaikan masalah karena ingin menjaga harmoni. Ia akan selalu mengatakan siap ketika tubuh dan pikirannya sudah sangat letih. Semakin lama, jarak antara persona dan kondisi psikologis membesar. Dari luar, ia kelihatan patuh. Dari dalam, ia sudah marah. Dari luar, ia kelihatan produktif. Dari dalam, ia sudah merasa hampa. Dari luar, ia berkata, santai aja, manageable. Dari dalam, ia ingin, kapan saya bisa pensiun? Disinilah burnout menjadi lebih dari sekedar kelelahan. Burnout menjadi konflik antara persona yang harus tetap berfungsi dengan diri yang sudah kehilangan energi. Baik, kita sudah membahas bagaimana perasaan kolektif itu bisa muncul. Tapi, kita perlu lihat bahwa struktur kepribadian tiap individu itu berbeda. Karena sekalipun manusia hidup dalam sistem yang sama, mereka tidak bereaksi dengan cara yang sama. Seorang psikologi bernama Theodore Millon mengembangkan pendekatan yang melihat kepribadian sebagai pola kompleks dalam cara seseorang merasakan, berpikir, berhubungan, mengatasi tekanan, dan mempertahankan keseimbangan psikologis. Prinsip penting dalam pendekatan Millon adalah bahwa gejala yang sama dapat muncul dari struktur kepribadian yang berbeda. Dua orang dapat sama-sama terlihat lelah, menarik diri, atau kehilangan motivasi, tetapi dinamika psikologi di belakangnya bisa sangat berbeda. Seorang yang sangat bergantung pada penerimaan sosial mungkin burnout karena terus berusaha menyenangkan semua orang. Seseorang yang sangat perfeksionis mungkin burnout karena merasa tidak pernah cukup baik. Seseorang yang cenderung menghindari konflik mungkin menekan kemarahannya sampai berubah menjadi kelelahan dan menarik diri. Seseorang yang sangat mandiri mungkin menolak meminta bantuan dan terus bekerja sendirian sampai kehabisan sumber daya, energi, mental, maupun fisiknya. Seseorang yang merasa tidak berdaya mungkin menjadi pasif, kehilangan harapan, dan berhenti percaya bahwa tindakannya dapat merubah keadaan. Karena itu, kita tidak sama-sama mengatakan bahwa seluruh orang Indonesia mengalami satu kondisi psikologi yang sama. Yang mungkin bersifat kolektif adalah sumber tekanannya, simbol, dan suasana emosionalnya. Namun cara tekanan itu masuk dalam kehidupan seseorang tetap sangat personal. Ini alasan mengapa Millon menolak pendekatan yang hanya melihat satu skor atau satu gejala kesehatan mental, harus dipahami melalui konfigurasi pribadi,
riwayat perkembangan diri, hubungan, pola mengatasi masalah, dan konteks kehidupannya. Nah, jadinya tidak ada satu diagnosis. Yang kita perlu tahu adalah adanya tegangan-tegangan. Kita bekerja tidak aman. Itu adalah tegangan yang pertama. Orang memiliki pekerjaan, tapi tidak yakin pekerjaan itu akan bertahan. Yang kedua, produktif, tetapi tidak pulih. Teknologi dan target meningkatkan output, tetapi waktu pemulihan tidak bertambah. Artinya, kita mau istirahat saja, tidak tambah. Karena, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dengan alat yang baru, kita malah mendapatkan pekerjaan tambahan. Bukan berarti waktu istirahat yang bertambah. Ketiga, terlihat optimis, tapi menyimpan kecemasan. Narasi kemajuan hidup berdampingan dengan kekhawatiran mengenai biaya hidup, pekerjaan, pendidikan, dan mobilitas sosial. Keempat, menjaga harmoni tetapi menekan kemarahan. Orang mempertahankan kesopanan, kepatuhan, tetapi frustasi. Kemudian berpindah ke humor, media sosial, sinisme, atau bahkan ledakan-ledakan kolektif. Kelima, ingin menjadi bagian dari bangsa, tetapi juga ingin pergi. Orang dapat mencintai negerinya, sekaligus merasa bahwa mereka perlu mencari kesempatan di luar negeri. Kelima tegangan ini tidak membuktikan bahwa Indonesia sedang mengalami satu gangguan mental kolektif, tidak. Namun ia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan sistem, persona publik, dan pengalaman batin manusia. Ya, kita bisa lihat kontradiksi materialnya. Kemudian kita juga bisa lihat shadow yang belum terintegrasi. Kemudian pola adaptasi dan pengelolaan tekanan melalui struktur kepribadian belum bisa ajak. Jadi, apa yang harus dilakukan? Solusi tidak cukup berupa seminar motivasi, meditasi, atau pesan agar manusia lebih bersyukur. Intervensi individual tetap penting. Tidur, olahraga, mencari dukungan sosial, nongkrong dengan teman-teman, tertawa, nggak usah mikirin kerjaan, ya terapi, ketemu psikolog, cuti, dan membatasi akses digital bisa mengurangi rasa lelahnya. Namun apabila penyebab utamanya berada dalam desain kerja dan struktur sosial, juga sistem pemerintahan, mau tidak mau harus ada yang dilakukan. Organisasi perlu mengukur biaya manusia di balik produktivitas. Bukan hanya berapa target yang tercapai, tetapi berapa jam lembur yang dibutuhkan. Bukan hanya berapa cepat layanan diberikan, tapi berapa besar tekanan yang ditanggung pekerjanya. Bukan hanya berapa banyak pegawai bertahan, tapi berapa banyak yang bertahan dalam keadaan mati rasa. Ya, pemimpin perlu menciptakan ruang aman agar pegawai dapat menyampaikan realitas tanpa dihukum. Ya, semoga itu bisa terjadi. Kemudian manfaat produktivitas teknologi perlu sebagian dikembalikanlah kepada pekerja dalam bentuk waktu. Entah waktu istirahat, entah waktu libur, pengembangan diri, meningkatkan rasa aman, sehingga berikanlah beban kerja yang lebih masuk akal. Pekerja informal dan pekerja platform memerlukan perlindungan yang lebih kuat karena fleksibilitas tidak boleh menjadi alasan untuk memindahkan seluruh resiko kepada individu. Secara psikologis, masyarakat juga perlu memberi ruang bagi shadow. Kritik tidak selalu berarti tidak cinta, kelelahan tidak berarti lemah, keinginan pergi juga bukan berarti tidak nasionalis. Kemarahan tidak selalu harus ditekan, tapi perlu diolah menjadi bahasa, dialog, kebijakan, dan tindakan sosial yang konstruktif. Pada tingkat individual, kita perlu memahami bahwa respon manusia berbeda-beda. Karena itu, dukungan kesehatan mental tidak boleh bersifat seragam. Assessment harus melihat orang secara utuh, bukan hanya memberikan label atau skor. Ya, banyak kajian-kajian mengenai burnout juga menunjukkan bahwa intervensi multilevel yang menyentuh individu, kepemimpinan, desain kerja, organisasi, dan lain-lain lebih menjanjikan daripada pendekatan yang hanya meminta pegawai meningkatkan produktivitas. Oke,
Jadi apa yang sedang kita bahas sih tentang kelelahan kita? Mungkin perasaan kolektif Indonesia saat ini bukan hanya sedih, bukan hanya marah, bukan hanya lelah. Perasaan itu adalah campuran antara harapan dan kecemasan, antara kebanggaan dan kekecewaan, antara keinginan bertahan dan keinginan melarikan diri, antara persona yang optimis dan shadow yang bertanya, apakah masa depan ini masih ada buat saya? Apakah saya masih bisa memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tua saya? Kita harus ingat bahwa penderitaan psikologis tidak dapat dilepaskan dari cara kerja, sumber daya yang ada, dan kekuasaan yang didistribusikan. Jung juga mengingatkan bahwa pengalaman yang ditekan tidak akan hilang. Ia kembali melalui simbol, proyeksi, kemarahan, mimpi, dan bahasa kolektif. Milon mengingatkan bahwa setiap manusia mengalami tekanan dengan pola yang berbeda. Karena itu kita tidak boleh mengubah masyarakat menjadi satu diagnosis. Jadi, burnout di Indonesia bukan bukti bahwa manusia Indonesia kehilangan daya juangnya. Justru mungkin sebaliknya. Mereka telah lama dan mungkin terlalu lama untuk berjuang bertahan hidup. Pertanyaan fundamentalnya, bagaimana membuat manusia Indonesia semakin tahan, tapi gimana banyaknya manusia harus terus melampaui kepastian pemulihannya hanya agar hidupnya tetap berjalan. Bangsa yang sehat bukan bangsa yang rakyatnya tidak pernah lelah. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu mendengarkan apa yang sedang dikatakan oleh kelelahan itu. Karena di balik burnout terdapat informasi. Di balik sinisme terhadap harapan yang pernah dikecewakan. Di balik kemarahan terhadap kebutuhan akan keadilan. Dan di balik keinginan untuk pergi, mungkin terdapat kerinduan untuk memiliki tempat yang layak dan bersandar disebut sebagai rumah masa depan. Oke, catatan metodologis untuk dicantumkan. Jadi analisis ini berasal dari tradisi teoritis yang berbeda-beda. Pertama adalah tradisi teoritis terkait struktur ekonomi dan relasi produksi. Kemudian tradisi simbol dan dinamika ketidaksadaran. Serta yang terakhir adalah tradisi tentang struktur kepribadian individual. Kita tidak bisa melihat ini sebagai satu teori tunggal untuk mendiagnosa masyarakat. Ya, istilah seperti shadow kolektif, persona bangsa, fantasi melarikan diri dalam naskah ini merupakan interpretasi teoritis terhadap gejala sosial. Dan bukan berarti itu jadi diagnosis. Saya hanya bercerita ini berdasarkan beberapa keluhan teman-teman yang berada di dalam lingkungan praktek psikologi yang saya lakukan. Kelelahan itu nyata. Dan kisahnya pun punya pola yang sama. Jadi, Anda itu tidak sendirian. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.